iman, dan kita masuk ke pasal ke-11 pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi waktunya. Sungai-sungai dan mata air surga. Saya sedikit mereviewkan tentang masalah surga, saudaraku. Kalau kita bicara masalah surga, kita sedang bicara tentang tempat yang sebenarnya. Tempat yang memang harus jadi target. Tempat yang memang akan abadi. Itu yang harus dijadikan sebagai tujuan hidup kita. Jadi pada saat malam ini dan malam-malam sebelumnya, pada saat kita kumpul di masjid ini untuk membicarakan masalah surga, mendengarkan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, tujuannya memang untuk mengetahui tempat kita di sana. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, nanti akan kita sebutkan juga di pasal-pasal akhir daripada bahasan masalah surga ini. Demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, seseorang di antara kalian lebih tahu istanahnya di surga dibandingkan rumahnya di bumi. Jadi memang sebenarnya kita akan mendapatkan informasi lengkap dan pasti akan terjadi. Mati hanya sebuah pintu yang kita harus lalui sehingga kita bisa sampai ke tempat abadi sana. Teman-teman sekalian, tempat abadi surga ini punya banyak tingkatan dan derajat. Beruntunglah orang yang mengejar derajat yang tinggi. Karena kita semua diberikan kesempatan yang sama. 2 mata, 2 tangan, 2 kaki, waktunya sama 24 jam. Sama-sama lapar, sama-sama haus, sama-sama capek. Tapi beruntunglah orang yang memaksimalkan waktu-waktunya dan mengejar yang terbaik sana. Jangan pas-pasan. Walaupun derajat terendah di surga itu sudah sangat luar biasa sebenarnya. Karena akan 10 kali lipat dari yang dimiliki oleh raja terkaya dunia, Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak riwayat yang sahih. Tapi kenapa kita harus mencari sebuah rumah tipe 36 kalau kita bisa mendapatkan luas rumah 1 hektar? Kenapa kita harus mencari ikan teri kalau kita bisa mendapatkan ikan paus? Kenapa kita harus mencari keuntungan 100 ribu kalau kita bisa dapat 100 juta atau 1 miliar? Kebodohan kalau seandainya kita mencari yang kecil sementara yang besar bisa didapatkan. Maka teman-teman sekalian, pada saat membahas masalah surga ini, membahas sesuatu yang harus jadi target. Harus jadi target. Dan mulai hari ini, ikrarkan dalam diri antum semuanya, kalau saya akan mengejar yang afdal dalam ibadah. Sudah cukup batas waktunya. Kalau selama ini duha cuma 2 rakaat, ada hadis Nabi sampai 12 rakaat. Kenapa harus 2? Kenapa enggak 12? Berapa menit diambil waktu antum? Durasi azan seperti jam kita di sini, ada digitalnya 5 menit misalnya. Berapa rakaat kita bisa sholat? Kalau dengan tenang pun kita bisa selesaikan 4 rakaat. Artinya 10 menit, antum bisa menyelesaikan tuh semuanya. 10 sampai 12 rakaat. Berapa banyak? Anggap 15 menit. Enggak ada ruginya. Bukankah kita pada saat ngobrol dengan teman di warung kopi bisa habis berjam-jam? Baik, kenapa kita tidak ambil yang afdaliyahnya? Teman-teman yang masih malas sholat malam, kenapa enggak sholat malam? Ngantuk, semua orang ngantuk. Semua orang ngantuk, semua orang tidur. Tapi beruntung orang yang memaksakan diri. Mulai sekarang jangan begadang. Memang jadikan target. Saya harus sholat malam. Karena sekali lewat malam tidak sholat malam, berarti akan selamanya saya terima buku saya hari kiamat kosong. Tidak bisa diperbaikin lagi yang sudah lewat. Orang yang menjadikan akhirat sebagai target, dia tidak mau kehilangan. Kalau bisa puasa Senin Kamis teman-teman, kenapa enggak puasa? Kalau tidak ada udzur syar'i, tidak musafir, tidak sakit, kenapa enggak puasa? Apakah akan terus kita mengiyakan syaitan yang mengatakan panaslah, kerjalah, nanti janjian sama orang lah, sampai kapan nih? Sehingga hilang banyak sekali peluang-peluang di akhirat yang kita bisa dapatkan fasilitas. Kita akan bacakan banyak sekali fasilitas di surga teman-teman sekalian, dan fasilitas di surga ini akan didapatkan tingkat-tingkatnya, level-level terbaik memang dengan amal kita. Masuk ke surga dengan rahmat Allah, mendapatkan yang terbaik adalah dengan amal. Kenapa harus pas-pasan? Kenapa tidak dipaksakan? Kenapa tidak coba berubah? Kalau bisa bersedekah dengan 100 ribu, kenapa 1000? Harus ikuti dengan keyakinan. 100 ribu berarti akan lebih besar. Lebih besar jaring yang kita buang ke air, maka lebih banyak di kelautan, lebih banyak ikan. 1.000 rupiah ya 1.000 rupiah terus, konsepnya yang akan datang juga kepada kita ya sebatas 1.000 rupiah itu. Kalau balasannya dari Allah 1 juta, 1 juta saja yang akan datang terus kepada kita. Tapi kalau kita kasih 100 ribu berarti kita bisa dapatkan 100 juta. Kenapa kita nggak kejar itu?
misal ya. Semua harus yang terbaik teman-teman. Ada kesempatan ibadah apapun jangan sia-siakan. Dan jangan pernah pedulikan orang lain. Saya harus selamatkan diri saya dulu sebelum orang lain. Kita harus maksimalkan ibadah. Jangan terpengaruh dengan godaan orang, desakan untuk mengurangi pahala. Karena fasilitas yang kita sudah baca 10 pasal ke belakang kemarin teman-teman, ini bukan main-main ini. Ini bukan cuma sekedar ngeramein, antum datang ke masjid ini untuk dengar rame-rame. Wallahi teman-teman, antum kalau mati, seseorang kita mati malam ini pun semua ini akan kelihatan. Semua terlihat. Hadis Bukhari berbunyi kata Nabi SAW, kalau seorang mukmin akan meninggal dunia akan datang malaikat mengerumuninya. Lalu memberikan berita gembira, ini loh sholatmu, ini loh puasamu, ini loh zakatmu, ini loh bakti orang tuamu, ini hadir majelis ilmu, diperlihatkan semua. Karena ini semua kau kerjakan, kau akan dapat ini, diperlihatkan surganya. Maka dia gembira sekali. Ini belum mati, belum proses pencabutan ruh. Ini sebelum beberapa saat sebelum pencabutan ruh akan ada seperti ini, informasi. Dilahirkan, maka dia rindu ingin bertemu dengan Allah, ingin segera mati. Kalau dia orang fasik atau orang kafir, maka akan diperlihatkan semua dosa-dosanya. Ini durhakamu ya, kepada orang tua, ini kamu mencuri, ini kamu menipu, ini kamu dusta, ini kamu zina, ini kamu riba dan. Maka karena ini kau akan masuk neraka, ini loh neraka tempat kau diperlihatkan. Maka dia takut bertemu dengan Allah, takut mati. Jadi kita sebenarnya yang kita sampaikan teman-teman ini bukan hanya sekedar informasi saya datang berdongeng di sini. Ini fakta dan yang merupakan tujuan utama kita ke sana. Maka jangan main-main dengan hal yang kita sampaikan. Apa yang disampaikan teman-teman renungi, jadikan pemicu untuk lebih rajin ibadah, jadikan pemicu untuk menjadi tameng yang sangat kuat menjauhkan kita dari api neraka. Harusnya begitu. Jadi semua ibadah kerjakan, semua larangan tinggalkan. Dan jangan pernah peduli dengan orang lain. Umur terbatas, segera berubah, hijrah, harus, nggak bisa enggak.